Hai my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini utamanya tentang pesan dari semesta untuk dirimu. Jadi bisa dibilang pesan-pesan ini memang dikhususkan untuk kamu yang membutuhkan sebuah arahan. Jadi ini serius ya. Pilihlah dengan intuisi. Jadi kalau misalnya memang pesan yang ingin resonan sama kamu, gunakan intuisi. Jadi setiap apapun yang kamu pilih dengan intuisi berarti memang itu panggilan untuk dirimu. Jadi, sebelum kita mulai, aku harus disclaimer seperti biasa. This is collective reading. Energi bisa resonate bisa tidak, energi bisa vice versa. Karena kalau seperti itu yang aku baca energi. Yang paling dominan yang seperti apa, yang paling harus aku baca yang kayak gimana. Nah, setiap orang, setiap individu yang nonton ini, pesan yang diterima setiap orang itu beda-beda. Walaupun kamu pilihnya sama gitu. Karena disesuaikan sama realita. Makanya saat kamu menonton, mendengarkan pesan aku, kamu juga harus mampu untuk memproses. Oke? Okay? Pilihlah dengan intuisi. Pilihan pertama, ini ada batu yang warna pink. Sis kristal yang warna pink. Pilihan kedua, ada kristal yang warnanya dia agak goldish, silverish, mengkilap ini. Kristal yang ketiga ini warna biru. 1, 2, atau 3. Kamu bisa menggunakan pilihan bantuan dengan kristal atau bahkan dengan angkanya. Kamu tanya sama diri sendiri. Pilih 1, 2, atau 3 ya, gitu. Oke? Okay? Fokus sama diri sendiri. Nanti pasti akan ada dorongan untuk pilih yang mana. Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Oke? Okay? Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semua untuk yang pilih pilihan pertama, Rose Quartz. Jadi ini sudah aku meditasikan semuanya. Ini adalah dari kumpulan Oracle Card. Yang ini dari tarotnya. Aku tidak cek energi untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung lihat pesan dari semesta untuk dirimu. Oke? Okay? Ada The Three of Wands, ada The Three of Swords, ada The Wheel of Fortune, sama ada Six of Wands. Kemalangan yang kamu hadapin kemarin atau kesusahan yang kamu hadapin atau masalah-masalah yang kamu hadapin atau kekecewaan yang kamu rasa kemarin nanti akan ada dihilangkan. Jadi akan ada imbalannya. Di sini ada naik tangga nih, ini gambarnya. Kalau dari Three of Wands sendiri pesannya adalah kamu harus mampu untuk menanjak atau mengeluarkan diri kamu dari belenggu-belenggu masalah yang kamu pikirin gitu. Jadi kalau dari Three of Wands sendiri, ini looking forward to the future. Dimana ini fasenya kamu untuk naikin level kamu secara energi, secara realita, apapun itu konsepnya di dalam diri. Ini waktunya kamu buat nge-push diri kamu, buat lebih berkembang lagi. Kadang-kadang ada orang yang gak bisa di push sama diri sendiri, makanya biasanya semesta nyentil dikit gitu. Ini kalau aku lihat dari sini ada energi Three of Swords, ada kekecewaan yang terjadi. Ini bisa dari pertemanan atau dari percintaan atau bahkan ekspektasi sendiri. Jadi kalau di sini ada kekecewaan yang mungkin kamu punya harapan lebih dari apa yang kamu lakukan, apa dari seseorang, dimana disitu dikecewakan. Nah, kecewaan yang terjadi kalau ngomongin pesan dari semesta adalah ini pelajaran untuk kamu agar mempunyai keberhasilan di masa depan. Karena kamu harus ngerasain dulu nih gimana cara aku harus ngadepin masalah. Kamu nggak mungkin tahu cara ngadepin masalah jika kamu nggak ketemu masalahnya gitu. There's a message dari sini, ada about praying untuk kalian yang lagi kemarin-kemarin banyak afirmasi, berdoa atau meminta sama yang di atas. Di sini gini, aduh, menyentuh sekali. Ada beberapa orang yang questioning, mempertanyakan diri sendiri, ada nggak ya orang yang cinta sama aku, ada nggak ya orang menerima aku apa adanya. Jadi di situ ada doubt, ada keraguan sebenarnya untuk nerima yang memang kamu berhak untuk nerima. Jadi sebelum kamu bertanya, apakah ada orang yang mencintai dirimu, mencintai dirimu dulu gitu. Karena tidak akan pernah ada orang yang sanggup untuk mencintai diri kamu kalau kamu pun gak sanggup gitu.
Jadi when you pray for something, ucapkan sesuatu dengan positif. Jadi meminta, kayak kalau kamu curhat sama yang di atas pun nggak masalah keluarin unek-uneknya, tapi kamu juga harus tahu biasanya datangnya dari diri sendiri jawabannya. Di sini ada the Wheel of Fortune. Di depan nanti ada sebuah perubahan siklus soal kehidupan, di mana yang namanya The Wheel of Fortune itu selalu ngomongin soal siklus. Siklus itu ada yang beginning and ending. Jadi di sini yang aku lihat emang ada ending dari situasi apapun yang tadi aku bilang, bisa dari hubungan percintaan, pertemanan, kerjaan, apapun itu. Tapi ini ending karena harus ada yang dimulai gitu. Untuk kalian yang ngerasa kayak apa ya, heartbreak, kekecewaan itu, saran aku cuma satu sih, curhatnya cuma bisa yang ke atas. Jadi you pray for something, atau kamu praying, atau kamu meminta, di situ ya ada jawabannya di situ. And then di sini kalau aku lihat ada sebuah keberuntungan nantinya. Jadi when you ask for something, setelah kamu juga memahami kenapa kamu harus ngerasain itu, kenapa harus menghadapi itu, di sini akan ada perubahan ke arah kesuksesan gitu. Kalau dari Six of Wands sendiri ini ngomongin soal achievement, di mana kamu akan berada di lingkungan pertemanan yang akan lebih baik lagi, dan pertemanan yang benar-benar supportive. Like bukan pertemanan yang hanya ala-ala aja ya, yang kayak ya udah happy-happy, hahi, enggak. Ini jenis hubungan sosial yang benar-benar aku bahagia ngelihat kamu bahagia, aku bahagia ngelihat kamu meraih kesuksesan. Jadi kamu akan ditempatkan di area seperti itu. Di sini juga ada kesuksesan saat kamu mampu untuk moving on atau moving out dari any situation yang sebenarnya sudah lagi tidak harus dirasa-rasa lagi, dibaper-baperin lagi gitu. Harus tahu nih ya, boundaries, we have boundaries, dimana saat kamu berada di dalam suatu lingkungan, pekerjaan, apapun itu, kamu harus tahu mana untuk yang di-sharing, mana yang harus tidak di-sharing. And then di sini ada perubahan siklus kehidupan, bukan hanya di personal life, di kehidupan percintaan atau spirituality, tapi juga di social life. Dan aku ngelihatnya di sini ada keberuntungan di kamu, di mana keberuntungannya dipakai, gitu, oke? Okay? Aku bakalan lihat dari sini dulu, nanti aku bakalan validasi dari tarot decline. Ada passion, kesabaran kamu akan membuahkan hasil. Ada action, ini waktunya to take action, waktunya untuk ngelakuin sesuatu. Jangan hanya terjebak sama keadaan yang merana. Ada purity, niat baik kamu nanti akan dinotes sama semesta. Semesta tahu kok niat baik seperti apa. Ini community, ini adalah konfirmasi kalau kamu akan ada di satu komunitas atau di lingkungan pertemanan atau di lingkungan sosial yang sama pengen berkembang satu sama lain. Jadi mereka membutuhkan kamu gitu loh. Bukan karena buat hahi, tapi dirimu ada di kehidupan mereka, itu ada dampak yang positif. Mereka sadar itu. Dan kamu pun akan sadar ada orang-orang di sekitar yang ternyata positif impact-nya untuk kamu gitu. Ada homeward traveler, completion, reunion, and return. Kamu akan kembali ke soul family kamu. Jadi we have soul family di mana it's like aku nyebutnya tuh kayak soulmate. Aku nggak hanya terpaku hanya satu soulmate aja. Aku bisa sama teman-teman aku punya energi soulmate. Di mana di sini kamu akan nemuin rumahmu gitu. And then di sini ada oracle, sacred living, spirit speaking, intervention. Jadi yang aku bilang, sometimes kita nggak butuh bertanya ke orang-orang untuk mencari sebuah jawaban. Kadang-kadang kita tahu jawabannya sendiri. Dan kalau seperti ini ya aku lihat saat kamu menjalani kehidupan spiritual, istilahnya yang memang sesuai dengan tata cara yang benar ya, dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, dan tujuan yang tulus, di situ kamu akan ada guide-nya sendiri. Kalau misalnya kamu yang sekarang dalam keadaan bingung, nanti akan ada guidance sendiri. Okay? Ada evolution, you realize that obstacle are merely a lesson on your path to love. Jadi nanti kamu akan lebih berkembang lagi. Kamu akan memahami kenapa ada halangan nih, ada rintangan. And then di sini ada vision. No matter what you see, the bigger picture of a loving, just universe. Jadi kamu akan memahami makna. Jadi bukan hanya apa yang di sudut pandang kamu, tapi kamu lihat, oke, di balik kita semua ada apa. So aku bakal lihat dari sini.
Terus Spirit Guide, Angelic Control, like Goddesses, give permission and protection to see through people who pick the Rose Quartz. Choices number 1, message from the universe. Ada The Hermit, kamu akan banyak menarik diri memang, tapi menarik dirinya bukan karena kamu nggak mau temenan, nggak mau gaul, nggak mau hangout, karena memang untuk waktunya kontemplasi. Kalau aku lihat di sini, saran dari semesta juga kamu akan jadi lebih orang jadi lebih dewasa. Dimana saat orang yang seperti itu biasanya yang datang ke kita membutuhkan arahan gitu. Dari The Four of Wands sebentar lagi ada selebrasi dalam hidup kamu. Dari Four of Wands sendiri ini kan ngebangun fondasi. Jadi belajar untuk nurunin ego. Sometimes orang-orang dalam hidup kita kan pasti beda ya. Jadi perbedaan itu bukan harusnya ditakutin, tapi di-embrace gitu. Dari The Four of Wands sendiri nanti ada kestabilan untuk kalian yang ngerasa nggak stabil atau ngerasa, aduh aku tidak mempunyai tempat yang stabil nih. Kamu akan nemuin itu. Thank you. Ada The Queen of Swords. Sama ada The Moon. Di sini aku ngelihatnya ada sebuah inspirasi yang terjadi. Jadi insting sebenarnya akan lebih kuat ya. Cuman yang namanya The Moon biasanya kamu agak ragu untuk ngelihat diri sendiri seperti apa. Kemampuan diri sendiri seperti apa. Jadi embracing. Mau kamu sisi negatifnya, positifnya, diterima semuanya. Karena kita nggak bisa contoh ya, aku mau jadi orang baik gitu. Aku mau jadi positif. Tapi tanpa ada negatifnya juga, it's not life. Life itu about balance. Ada positif, ada negatif, kanan dan kiri gitu. Dipahamin aja kenapa kamu harus nerima itu. Jadi sometimes contohnya aku nggak pernah nyaranin orang untuk hilangin ego ya. Aku selalu bilang orang untuk controlling ego. Ego itu bisa dibutuhkan untuk nikmatin keadaan, nikmatin realita. Tapi balance-nya, kalau kebesaran itu juga akan jadi bumerang untuk diri sendiri. Makanya harus bisa dikontrol. Makanya di situ, walaupun kita punya negatif, tapi itu negatifnya bisa diseimbangkan dengan hal-hal positif dalam kehidupan gitu. So, aku bakalan lihat lagi dari tarot deck yang lain. Spirit Guide, Angel, One Power, like Goddesses, give you permission and protection. See through people who pick up a squad. Message from the universe. Okay, there's a romantic cycle that will be begin. Jadi akan ada kehidupan romantis yang akan dimulai. Cuman ini ngomongin soal keberanian. Jadi harus bisa berani sama apa ya? Berani untuk jatuh cinta. Kamu nggak mungkin kalau minta cinta, minta kehidupan romantik, tapi kamu nggak mau jatuh gitu. Jatuh cinta itu harus dirasain. Ini nanti ada exploration, but yang aku lihat di sini sebenarnya ngomongin soal moving ya. There's a horses di sini. Jadi sebenarnya semesta nggak bawa kamu untuk ke masa depan kok, tapi kurangin worry-nya gitu. Okay? Di sini connect with your womb. Ini ngomongin soal untuk kalian yang perempuan. Ini usahakan untuk sehatkan rahim kamu. Connect sama diri sendiri, connect sama energi feminine. Untuk perempuan dan laki-laki, terutama laki-laki, connect sama mother figure. Look for fairies. Jadi di setiap aspek dalam kehidupan kita pasti ada magicalnya atau ada keajaibannya. Counting that. Jadi sebenarnya dipahamin. Oke, dalam hidup aku kemarin-kemarin mana nih yang sebenarnya itu kayak anugerah dari Tuhan, keajaiban dari Tuhan. Jadi kamu akan paham kalau misalnya dirimu pun akan terlindungin gitu. Di sini aku bakalan lihat the outcome of the situation ya. Spirit Guide, Angel, One Power, like Goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada Five of Swords.
sama the Two of Cups. Pertama dari Five of Swords, kalau ngomongin soal the outcome, sebenarnya ada konflik dalam diri. Jadi konfliknya gini, harusnya kepala, hati, intuisi itu selaras. Kalau kamu ngerasa, aduh otakku gini, perasaanku gini, aduh otakku mau ke kanan, tapi hatiku mau ke kiri, berarti there's something yang konflik di situ. Kamu harus tahu selesainya gimana. Orang lain gak bakalan bisa selesain. Kamu mau minta validasi dari orang lain untuk menyelesaikan itu atau untuk memberikan tanda-tanda harus kemana juga gak akan bisa puas gitu. Yang harus memuaskan diri adalah diri sendiri. Makanya kalau ada konflik, selesain sendiri. Apalagi konfliknya dalam diri. Oke? Sini ada perubahan, accepting change, terima sebuah perubahan. Dan Two of Cups ini ada partnership. Pertama, di sini kalau ada Two of Cups udah pasti ngomongin soal romance, the love life, but ini ngomongin soal partnership juga. Jadi mempunyai best friend, punya temen atau punya pasangan atau punya orang yang bisa diandalkan. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Karena yang namanya personal reading itu diperuntukkan hanya untuk dirimu saja. Nah, kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya. I haven't seen this, aku belum lihat ini juga dari kumpulan Oracle Card. Jadi kita langsung lihat ya, aku gak cek energi kamu untuk membersihkan waktu karena pilihannya ada 3. So, ini adalah pesan dari semesta. Ada the Page of Swords, ada the Nine of Swords, ada the King of Cups, Three of Coins. Ada sebuah mimpi yang aku lihat kalau pesannya ya, mimpi dari mimpimu sendiri. Ini kadang-kadang ada mimpinya, ada pesannya. Jadi coba belajar untuk remember your dreams. Kalau nggak, bangun tidur bikin jurnal. Apa yang kamu rasakan saat bangun, kamu ceritanya di dalam mimpi seperti apa. Jadi bukan hanya secara harafiah ya arti mimpinya. Kadang-kadang kita mengerti kayak 10 hari setelah kita mimpi, oke, ternyata mimpinya di balik mimpi itu ada ini. Jadi bukan hanya memaknai dari harafiahnya, tapi kadang-kadang mimpi itu artinya dari perasaan yang kita pas bangun, perasaan kita apa. So, Page of Swords, ada petualangan kalau aku lihat. Di sini kayak ngomongin soal finansial. Ini pesannya kebanyakan memang soal financial situation ya. Sebenarnya finansial situasi kamu, situasi finansial akan membaik. Tapi kalau aku lihat di sini belajar untuk bisa bekerja sama. Jadi kamu tuh nggak sendirian untuk bisa membangun usaha atau membangun karir kamu tuh, kamu sebenarnya nggak sendirian. Let's say kayak aku kerja sendiri. Tapi kamu kerja sebelumnya kamu belajar sama orang gak sih? Gitu. Pasti kita butuh bantuan orang. Mau gimana pun yang kita lakukan, mau sendiri pun yang kita lakukan, atau kamu buat apapun sendiri, but we need help. Kita pasti akan ada bantuan dari orang lain gitu. Pasti ada perantara lah at least gitu. Sometimes bahkan kita bisa mendapatkan sebuah ilham atau mendapatkan sebuah ajaran bukan hanya dari orang-orang yang kita anggap dituakan atau lebih baik daripada kita atau lebih bisa daripada kita, tapi orang-orang yang loh, dia baru belajar kemarin nih gitu. Jadi belajar untuk bisa gali informasi atau menanamkan kalau misalnya kerja sama itu sesuatu yang bisa dibilang akan membangun gitu. Belajar juga untuk accepting keadaan, kemampuan diri kamu seperti apa, kemampuan orang lain kayak gimana. Kita nggak bisa jadi orang lain gitu. Oke? Dari The Page of Swords sendiri nanti ada jalannya. Kamu akan tahu jalannya kemana untuk ngeraih apapun itu. Kamu mau raih emas, mau raih tambang emas, kamu mau raih uang yang banyak, mau raih karir yang seperti apa, sebenarnya jalannya, arahannya, atau istilahnya kamu dikasih map lah, dikasih peta untuk tujuan kamu, jalannya ke sini loh gitu. Tapi karena dari The Nine of Swords itu biasanya sesuatu yang datangnya dari diri sendiri. Keraguan, rasa tidak percaya diri, gengsi, ego. Kita nggak apa-apa punya ego, tapi harus bisa dikontrol. Jadi yang namanya positif dan negatif itu harus selalu ada. But the Nine of Swords ini enough ya.
pikiran negatif untuk diri kamu sendiri. It's time buat keluar dari situasi yang sebenarnya kamu buat sendiri. Kadang-kadang kayak sebelum tidur ngebuat-buat sesuatu di kepala. Awalnya indah-indah mimpinya, tapi lama-lama jadi ada drama sendiri. Padahal itu cuma skenario yang dibuat sama kepala. Itu adalah alam bawah sadar nanti nyadar. Oke, ternyata nih orang maunya ini ya, gitu. Jadi harus belajar untuk bisa lebih positif lagi, gitu. Dari sini sebenarnya ngomongin soal isu-isu ya. Aku nggak akan lebih dalam ngomongin soal isu dirimu karena di sini kebanyakan memang isunya ada di family, ada family issues atau ekspektasi keluarga atau bahkan ada ekspektasi diri kamu sendiri untuk keluarga kamu. But ini ada sesuatu yang harus disembuhkan, hubungan sama keluarga. Dari King of Cups sendiri, ini untuk kalian yang maskulin, kamu akan bisa lebih memahami role kamu dalam kehidupan apa. But di sini kamu akan lebih bisa mengontrol perasaan sendiri. Jadi amarahnya udah mulai terkontrol. Oh, ini untuk beberapa dari kalian yang ini beberapa ya punya 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 aku jadi emosional punya isu di keluarga, terutama kekecewaan lah. Misalnya harusnya tuh parents kayak gini, harusnya tuh bapak ibu tuh harus kayak gini. Kita nggak bisa change mereka, kita nggak bisa berubah, kita nggak bisa rubah mereka. Yang bisa kita lakukan cuma nerima gitu. Mau buruk-buruknya seperti apa, baik-baiknya seperti apa. Karena we cannot choose that. Kita tuh nggak bisa choosing itu kan. There's something yang kamu bisa kontrol. Ada sesuatu hal yang bisa kamu kontrol, ada yang nggak bisa dikontrol. Yang nggak bisa dikontrol apa? Kamu lahir dari keluarga seperti apa? Keluarga mana? Bapak ibu kamu siapa? It's there. Udah di situ gitu. Belajar untuk menerima, belajar untuk memaafkan, belajar untuk memperbaiki hubungan. Jadi aku nggak menyarankan untuk nge-push ya, tapi kalau diri kamu bilang enough nih gitu, contohnya untuk aku nggak bisa hidup di kehidupan yang toxic, kayak kamu nge-labelin keluarga kamu toxic, ya udah enough, tapi kamu tahu batasan, tapi kamu juga harus tetap bisa belajar untuk maafin gitu. Karena when it's happen, saat healing family issue happen, itu biasanya bakalan memperbaiki kehidupan cintamu di masa depan. Trust me. Di sini ada King of Cups untuk kalian yang feminine, terus sama yang sebenarnya understanding dirimu, memahami diri kamu, coba lebih bisa melunakkan hati, lebih bisa untuk melihat apa nih yang important dalam kehidupan, pasangan seperti apa yang sebenarnya aku butuhkan. Terus juga gini, aku nanti validasi ya, cuman untuk beberapa dari kalian sebenarnya ada satu orang dalam hidup kalian itu yang apa ya, perfect fit for you sebenarnya gitu. Jadi benar-benar sangat memahami diri kamu, mau buruk-buruk kamu seperti apa, flow-nya kamu sengaja apa, sehalu apa, dia terima aja gitu. Kamu punya keberuntungan sebenarnya. Kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, kamu akan terproteksi gitu. Jadi aku langsung lihat ya dari sini. Untuk aku nggak bisa, makanya aku nggak bisa lebih dalam kalau ngomongin soal family issue ya, karena butuh kamu sendiri yang mempunyai kekuatan diri untuk bisa maafin. Di sini ada fokus, ada change. Kayak pertama saat kamu bisa fokus sama kehidupan sehari-hari, sama goal hidup kamu, atau bahkan sama rutinitas sehari-hari, di sini akan ada sebuah perubahan. Perubahannya ini kayak perubahan yang kayak it's like miracle. Perubahan yang loh, ini sesuatu yang tidak aku ekspektasikan nih berubah gitu. Ada transformation. Transformation juga ngomongin soal perubahan. But aku ngelihatnya di sini kamu akan lebih bisa balance. Perubahan yang terjadi kadang-kadang orang tuh nggak gampang buat beradaptasi sama perubahan ya. Oke, aku rapin dulu. Oke, transformasi yang dijalanin, yang kamu jalanin itu juga ngebawa keseimbangan.
Karena kamu nggak benar-benar totally berubah 100% ya, tapi kamu benar-benar bisa picking up, oke, kapan aku bisa gunain energi feminin aku, kapan aku bisa gunain masculine energi aku. Dari energi stillness, aku ngeliatnya juga effort yang kamu lakukan juga nggak banyak untuk ngelakuin sebuah perubahan ini. Ya bisa kamu lakukan juga, terima aja. Kan ada orang yang harus berjuang banget tuh untuk ngelakuin sebuah perubahan, entah di kehidupan sosial, entah di kehidupan love life, entah kehidupan finansial. Tapi effort kamu juga bisa dibilang tidak akan membuat dirimu capek gitu. So aku bakalan lihat dari sini ya. Kindred spirit, spirit companions, guides, comforts. Kamu akan terus di-guide sama spirit guide kamu. Di situ kamu punya kenyamanan tentang pesan-pesan apa yang caranya gimana nih aku bisa dapet pesannya. Terus kalau dari comfort, aku ngeliatnya di sini gini. Spirit guide kamu bakalan ngarahin kamu ke arah kenyamanan. Jadi yang aku bilang, yang kamu lakukan tuh tidak effortnya sampai harus ngerubah 100%, walaupun kelihatannya yang kamu lakukan dikit atau perubahan yang kamu lakukan dikit, itu dampaknya gede banget dan itu arahnya kenyamanan. Jadi apapun yang kamu lakukan tetap di jalan kenyamanan, tapi itu akan tetap merubah gitu, merubah nasib. So di sini ada Dawn Watcher, Caretaker, Guardian, Support. Percaya kalau kamu dijagain di sini. Kalau Dawn Watcher, Caretaker, Guardian, dan Support ini sama-sama. You have support system dari spirit guide, dari semesta, yang kadang-kadang memang kita nggak perlu tahu itu siapa yang ngejagain, itu gimana caranya ngejagain. Yang bisa kita lakukan ya udah terima kasih, saya thank you sama yang di atas, sama Tuhan. Okay? Ada integrity, you demonstrate the truth and honesty of your soul and manifest love with your every action. Dari setiap perilaku yang kamu lakukan, jika kamu melakukan dengan niat yang baik dan dengan penuh cinta, hasilnya juga akan sesuai sama apa yang kamu lakukan. Begitu pula sebaiknya. Dan saat kamu melakukan segala sesuatu dengan kejujuran dan memang dari hati, di situ kamu akan memanifestasikan cinta. Kita kan nggak gini ya, aku walaupun baca tarot bukan berarti aku melangkahi yang di atas. Aku membantu sama dari kita sendiri. When you have a lot of question, harus tahu ada pertanyaan yang nggak boleh dijawab. Ada pertanyaan yang boleh dijawab. Ada yang memang kita harus tahu, ada hal yang nggak boleh kita tahu karena itu planning yang di atas gitu. Di sini present, you live in the moment and are able to bring forth the energy of love with the current circumstance. Belajar untuk nikmatin saat ini. Caranya gimana? Kamu harus tahu nih, apa blessing yang kamu punya sekarang. Di tangan kamu sekarang ada apa? Kebaikan apa yang ada di dalam hidup kamu saat ini? Nanti, ya udah biarin aja nanti. Jadi itu kita nggak usah pusingin. Semakin kamu pusingin, nanti kayak gimana, semakin kamu akan terjebak gitu. Okay? So aku bakalan lihat, kita validasi ya dari tarot deck lain. Spirit guide, angel, and power like God nurses, give me permission and protection to certain people. Pick choices number 2. Message from the universe. Ada the page of swords. Sebentar, aku buka semua dulu ya. Ada the world. Ada fulfillment. Oke. Di sini ada the star. I'm going to take only one. Kebanyakan. Nggak muat. Satu. Oke. Thank you. Kita kan punya addiction sendiri-sendiri ya. Ini be careful sama addiction. Batik Name the Devil biasanya ngomongin soal godaan-godaan yang secara duniawi. Ini harus bisa kita kontrol.
Oke, nggak masalah mau nyari pleasure dalam kehidupan, itu hak manusia ya, cari kebutuhan, cari kepuasan, tapi kita harus tahu limitnya. Karena kalau kita nggak tahu limitnya itu akan menenggelamkan kita, gitu. Dari Page of Swords sendiri, kalau ngomongin pesan dari semesta, bisa dibilang knowledge yang kamu punya dari pengalaman, dari apa yang kamu belajar itu akan digunakan. And then ada the world. Aku ngeliat sebenarnya fulfillment ya. Ini ngomongin soal fashion, which mean fashionnya akan lebih clear lagi. Apa yang kamu lihat tentang kehidupan itu akan lebih jelas lagi. Cuman karena di sini aku ngelihatnya kamu akan ngerasa freedom, jadi kayak ada perasaan bebas, perasaan dimana lepas. Gimana sih perasaan lepas? Kamu udah lama gak ngerasain ini kamu akan rasain. Dari The Star, sebenarnya untuk dari beberapa dari kalian akan semakin populer, akan semakin banyak yang suka. Jadi tapi controlling energi tetap ya. Cuman dari The Star ini juga ngomongin ways that will be fulfilled, harapan yang akan terwujud. Dibarengin sama praying, dibarengin sama afirmasi, dibarengin sama visualisasi, itu bakalan ngebantu. Hope itu juga harus ada. Kita punya harapan, kalau misalnya kita punya keraguan, harapan yang gak ada sama aja gitu. Kalau yang namanya harapan, balik lagi, berharap sama yang di atas. Di atas lebih tahu apa yang pas untuk kamu. Dan kalau ngomongin soal hope, itu pasti juga ada miracle biasanya. Ada keajaiban-keajaiban yang terjadi. Aku ngeliat di sini secara energi, harusnya bisa menerima and mengeluarkan ya. Dalam arti gini, energi itu kan harus ada sirkulasinya. Sama kayak udara. Ibaratnya kayak udara lah. Di rumah kalau nggak ada udara kayak gimana sih? Nggak ada jendela, nggak ada pintu, nggak ada sirkulasi udara, kan pasti akan sumpek ya. Sama kehidupanmu seperti ini. Jadi harus tahu sirkulasi kamu seperti apa. Ada yang masuk, ada yang keluar. Apapun itu konsepnya. Oke? Okay? And then aku bakal lihat lagi dari sini. Kita validasi dari satu lagi. Just Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses. I'm missing my ego so I can speak the truth. Message for people who pick choices number 2. Message from the universe. Ada the 5 of Pentacle. Gini, heal yourself first sebelum kamu mencoba untuk healing any relationship, menyembuhkan hubungan apapun. Di sini kalau aku lihat energinya memang ke depan, cuman kadang-kadang kita tuh lupa kalau dalam hidup kita tuh bukan hanya yang punya masalah tuh bukan kita doang gitu loh. Belajar juga untuk bisa paham orang lain itu kadang juga ada punya masalah. Kita juga nggak bisa ngejudge orang lain harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Ada yang bisa kita kontrol adalah kita sendiri. Kita nggak bisa mengkontrol orang lain. Yang orang yang kamu hadapin, mau itu keluarga, mau itu pasangan, mau itu teman-teman, kita harus terima apa adanya. But kalau dari the 5 of Pentacle, remember, ada juga orang-orang yang butuh kasih sayangmu gitu. Dari 8 of Cups sendiri nanti ada sebuah perpindahan, bisa secara harafiah ada yang pindah, tapi ada juga yang perpindahannya shifting secara pola pikir gitu. So aku bakal lihat dari sini, this is reset. Nanti kehidupan kamu kayak akan direset. Reset itu res. Jadi ini waktunya buat istirahat ya. Ini secara harafiah. Istirahatkan badan. Kita itu punya fisik, kita tuh punya raga, walaupun kamu soulnya wandering kemana-mana. Cuman raga kita butuh istirahat. Kalau misalnya waktunya untuk istirahat, jangan nge-push diri kamu ngelakuin sesuatu hal yang sebenarnya badan kamu udah gak sanggup. Karena nanti kamu akan ngikis soul kamu sendiri. And then ada create art. Untuk kalian yang ngelakuin seni atau pekerja seni atau suka hal-hal yang berbau seni, create something, buat sesuatu. So aku bakal lihat dari outcome-nya seperti apa. Terus Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses. Tell me about the outcome of the situation.
Eight of Cups, ada change, ada Eight of Cups 2 kali, nanti ada perubahan. Imagination, ada endurance. Kamu akan tetap bertahan. Kamu akan bertahan kok. Kalau dari Seven of Wands sendiri, kamu mampu untuk berkompetisi. Cuman dari Page of Cups itu biasanya harus diasah ke kreativitasannya. Kalau waktunya untuk berubah, berubah. Don't force it. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Dan personal reading itu diperuntukkan hanya untuk dirimu, jadi tidak gabungan seperti ini. And then kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga, The Blue Stone. Jadi ini adalah oracle card dari berbagai macam oracle card yang sudah aku meditasikan. I haven't seen this. Ini juga dari tarot deck yang aku belum buka. Kalau misalnya kamu menanyakan ini kok langsung reading, karena aku nggak cek energi. Kenapa? Karena bersingkat waktu. Oke, kita langsung lihat aja dari pesan dari semesta. Oke, ada the Nine of Wands. Oke, ada Ace of Coins. Ada the Page of Wands. Di sini juga ada Six of Cups. Lalu ada the Four of Coins. Oke, gini. Untuk kalian yang punya rezeki, ada dilebihkan rezekinya, ini gak salah buat berbagi gitu. Belajar untuk bisa sharing kebahagiaan, bukan hanya untuk diri kamu atau ke security untuk diri kamu atau keamanan diri kamu, tapi juga untuk kebahagiaan yang sekarang. So, dari the Nine of Wands sendiri, aku ngelihatnya di sini ada block. Kalau dari pesan dari semesta, di hidup kamu ada sebuah blok, itu biasanya datangnya dari passion. Kamu ngerasa gak menggairahkan lagi pekerjaannya, kamu ngerasa kayak ada kreativitasan yang keblok, ataupun energinya yang lagi keblok gitu. Jadi keblok, kalau aku lihat ini karena kurangnya taking and giving. Taking and giving bukan hanya dalam konsep finansial, tapi juga secara energi, secara kemampuan kita memberi waktu, secara kita memberikan kasih sayang. Saat kita achieve love, kita nerima cinta, kita juga harus memberikan. Itu harus ngalir. Semuanya harus ngalir gitu, agar ini tidak keblok. Ada passion atau ada yang harusnya kamu curahkan tapi kamu gak curahkan. Ada yang kamu harus keluarkan tapi kamu gak keluarkan. Di sini ada energi passion yang bisa dibilang kamu mencoba untuk ngeredam itu, mencoba untuk nge-push itu ke dalam. Tapi sebenarnya itu apa ya, jatuhnya tuh kayak menjebak dirimu sendiri gitu. Belajar untuk open up, jadi belajar untuk kalahkan rasa takutnya. Oke, Ace of Coins itu nandain soal rezeki yang akan datang. Sama kayak the beanstalk, kamu pernah tahu cerita ada anak kecil yang menemukan magic bean. Saat dia tanam magic bean-nya itu tumbuh ke atas langit, dimana di atas langit itu banyak hartanya. Saat kamu nemuin nih si magic bean, kalau misal kamu simpen aja, itu gak akan jadi apa-apa, yes kan? But when you nourish it, kamu tanam itu, kamu kasih air, kamu rawat, di situ akan ada hasil ya, sesuatu yang numbuh. Sama kayak rezeki yang dikasih. Saat kamu mempunyai sesuatu, kalau kamu save aja, kamu tutup nih, kamu save di kotak harta kamu lah contohnya, itu tidak akan berkembang jadi apa-apa gitu. Jadi kita mesti olah rezeki yang diberikan sama yang di atas. Dari Page of Wands sendiri ini ngomongin soal eksplorasi. Kaget aku. Oke, handphone aku yang jatuh. Jadi belajar untuk bisa mengeksplor rasa kreativitasan. Kamu harusnya ngapain gitu? Kamu seneng-seneng kayak gimana, lakuin aja. Terus di sini untuk yang belajar bisnis, waktunya buat banyak belajar, nambah ilmu. Di sini ada sebuah selebrasi sebenarnya harusnya kamu nikmatin gitu. Tapi harus mampu menikmatinya. Six of Cups ini ada nostalgia. Jadi semesta mau bilang kalau dalam waktu dekat ada momen-momen nostalgia yang akan kamu rasakan. Six of Cups juga artinya gini,
semesta itu selalu memberikan kamu banyak hal. Jadi harus tahu kemampuan kamu untuk bisa ngolah itu seperti apa gitu. Oke, balik lagi nih, Four of Coins juga. Sometimes we keep things yang bukan harusnya di keep, ngerti kan? Harusnya kita giving freedom, entah itu relationship, entah itu pasangan, entah itu pola pikir, entah itu finansial, apapun itu yang harusnya kita bisa ngelakuin, bisa memberikan freedom, tapi karena kita terlalu terbelenggu atau terlalu terobsesi atau terlalu ingin memiliki, jatuhnya di situ ada energi yang keblok. So aku bakalan nanti konfirmasi dari tarot deck yang lain, cuman aku lihat dulu ya si pesan semesta untuk dirimu apa. Di sini ada truth, ada embrace, ada leadership, sama ada trust. Jadi percaya sama situasi yang Tuhan berikan. Kita juga bisa percaya sama orang lain. When you have trust issues, itu yang namanya isu-isu bukan tanggung jawab orang lain untuk menyembuhkan isumu, untuk memperbaiki isumu. Itu adalah tanggung jawab diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dari energi the truth, pertama jujur sama diri sendiri, jujur sama keadaan kamu, jujur sama apa yang kamu punya, terima apa yang kamu punya, embracing lah, we embracing our flaw. Kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, ya udah, kenapa gitu. Diterima semuanya. Mau keluarga kita gini, mau keluarga kita gitu, diterima. And then dari the leadership, it's time buat diri kamu yang nge-lead, yang memimpin apa? Pertama memimpin keputusan diri sendiri gitu, nanti everything will follow. Terus kalau dari leadership, untuk beberapa dari kalian memang lahirnya untuk jadi leader ya. Jadi saat orang lahir dengan path untuk jadi leader, tapi dia tidak memimpin dirinya sendiri, dia akan kayak korosif gitu loh, akan mengikis dirinya sendiri lama-lama gitu. So ada the hidden world, changing consciousness, awareness, extrasensory, and perception. Nanti perubahan duniamu akan kerasa, dimana kamu akan lebih sensitif lagi, perspektif kamu akan lebih diluaskan. Yang biasanya kamu ngeliat cuma lurus ke depan, nanti lama-lama sudut pandang kamu jadi kayak gini loh, gitu. Saat kamu gak siap, ini akan takut sendiri. Yang harusnya kayak gini, kebuka, jadi akhirnya ketutup, gitu. Mempersiapkan diri. The gift, presents, honoring, and offering. Jadi you have presents nih, kamu punya hadiah dari semesta. Saat kamu dapat hadiah, kan you need to do something dulu ya sebelum dapat hadiah. Let's say kayak ini kayak sekolah lah. Sekolah kan kita belajar gak sih? Kita belajar ujian, tapi saat lulus kita dapat reward, ya nggak? Sama kayak lomba juga kayak gitu, kehidupan juga kayak gitu. That if you want to have something, itu udah ada buat kamu si gift itu memang. Tapi you need to do something dulu untuk kehidupan ini, untuk semesta ini. Kalau kamu nanya untuk aku ngelakuin apa, aku tidak bisa menjawab satu-satu karena setiap orang beda-beda apa yang harus dilakuin. Yang perlu kamu lakukan adalah you need to know apa yang kamu dapat, apa yang kamu punya saat ini, gitu. Cause and effect. You're aware that the love you create in your thoughts is an agent of change and foundation of your result. Jadi kamu harus tahu nih, yang ada di kepala kamu, mau positif dan negatif, itu datangnya dari diri sendiri. Karena ada cause and effect. Dimana cause and effect itu konsepnya kayak kamu ngelakuin sesuatu, hasilnya itu dasarnya dari apa yang kamu lakuin, gitu. Jadi contoh, sama kayak kamu nanam sesuatu, dia kan tumbuhnya dasarnya karena apa ya? Karena kamu nanam, ya kan? Sama lakuin apapun itu, mau itu cinta, mau itu keuangan, mau itu social life, mau itu hubungan keluarga, semuanya ada cause and effect. Forgiveness. You are now able to activate the power of love in order to release past hurt. Ini waktunya buat kamu tuh apa ya? Memaafkan. Bukan aku memaksakan kamu untuk maafin orang yang jahat sama kamu atau keadaan yang jahat sama kamu, tapi memaafkan sebuah keadaan yang kita terima. Semua itu kan kehendak yang di atas ya.
Jadi belajar dari situ dulu dasarnya. Kalau kehendak yang di atas, berarti yang di atas tahu kenapa ada reasonnya aku dapat ini gitu. Saat kamu sudah nerima, di sini kan ada forgiveness, memaafkan. Saat kamu memaafkan, di sini kamu akan ngerilis apapun yang kemarin membelenggu diri kamu karena kamu ngerasa sakit yang kemarin, itu dilepas. Saat itu dilepas, yang ada di sekarang dan future itu akan sesuatu yang lebih indah lagi karena yang ini udah keganti gitu. Okay? So aku bakal lihat dari tarot deck lain, kita validasi ya. What will message from the universe? First, spread cat angel of power of goddesses. Give a message from the universe for the people who pick choices number 3, the blue stone. Message from the universe. Ada page of pentacle, belajar untuk bisa mengolah uang, mengolah keuangan kamu, belajar untuk investasi. Ada three of pentacle, belajar untuk bekerja sama. Kalau kamu untuk, ini khusus untuk yang kalian pengen bikin bisnis ya, belajar dari yang ahli, belajar yang udah cemplung duluan. Karena kalau aku lihat di sini teman-teman kamu atau lingkungan kamu juga mumpuni buat ngasih saran. Di sini ada the devil, jadi be careful sama godaan-godaan yang jatuhnya hanya duniawi saja. Kita mau nyari pleasure dalam kehidupan, kita mau cari kepuasan dalam kehidupan, nggak masalah. Itu bukan sesuatu yang nggak boleh dilakuin, boleh-boleh aja, tapi harus tahu limitnya gitu. Energi the devil itu biasanya passion, sometimes passionnya membara banget, itu harus dikontrol. Ego kita nggak masalah punya ego, tapi harus bisa dikontrol. Apapun kita mau suka hal-hal yang material things nggak masalah, tapi juga harus tahu nih limitnya gitu. Karena kalau tidak tahu limit, kamu akan terjerumus sendiri. Nine of Wands. Ada Nine of Wands lagi. Jadi kalau aku lihat di sini kan karena berhasil untuk bisa bertahan ya, kalau aku lihat entah bertahan sama prinsip, bertahan sama keadaan. Cuman yang di sini be careful ya, saat kita harusnya untuk surrender, harusnya kita untuk pasrah, untuk ya udahlah nerima semuanya, karena kalau kita bertahan terus sementara semesta ngelawan kita nih, contoh yang ngelawan pertahanan kita, yang ada kamu akan burn out sendiri. Untuk kalian yang ngerasa burn out, ngerasa kayak mau kamu tidur 10 jam sehari tapi masih tetap capek, itu namanya burn out. So gimana caranya kamu nemuin lagi healing, konsep healingnya seperti apa gitu. Jangan sampai kamu udah tidur 10 jam tapi masih tetap capek. Ya di situ berarti ada soul atau ada jiwa yang nggak puas atau nggak benar-benar istirahat, dan raga kamu yang benar-benar nggak istirahat gitu. Jadi kalau dari sini, kalau waktunya surrender, waktunya untuk waktunya buat ngelepasin, ya lepasin gitu. Okay? So aku bakalan lihat dari tarot deck yang ini, kita validasi lagi. There's spread guide message from the universe. Divine power message from the universe for the people who pick choices number 3. Another 9. What's wrong with you? Memberikan compassion sama diri sendiri itu harus ya, memberikan kasih sayang, cinta. Kayak kamu ngerawat bayi, gimana sih? Kayak masa bayi, ya lucu sih, tapi masa disuruh main terus? Ya kan nggak, harus ada istirahatnya. Creating boundaries nggak masalah, tapi kalau misalnya kamu boundaries yang kayak pagar, kayak batu bata yang kuat, akhirnya kamu terjebak sendiri nantinya. Gitu, ini ada keluar Nine of Wands lagi 3 kali. Yang aku kagum dari kamu adalah kamu emang orangnya pinter ya dalam menelaah situasi. Jadi emang curigaan. Tapi kadang-kadang curiga kamu ada alasan. Itu gak masalah. Tapi belajar untuk kesabaran itu juga harus. Jadi sabar aja, ngadepin apapun sabar aja. Ini kalau ngomongin soal keadaan the Nine of Wands itu yang bisa kamu lakuin ya udah stillness.
Kalau kamu menghadapi sesuatu hal, jika kamu terprovokasi, akhirnya juga yang kamu bangun, prinsip-prinsip yang dibangun juga akan runtuh. Itu nggak apa-apa kamu pegang prinsip. Bertahan untuk melindungi keluarga, atau bertahan untuk melindungi aset, atau kamu bertahan untuk melindungi sesuatu hal yang prioritas. Itu nggak masalah, oke? Okay? Namun di sini, kalau aku ngelihatnya, ini waktunya buat break. Waktunya buat istirahat. Karena the Nine of Wands itu, ini kamu lihat di sini. Dia udah sampai pakai perban di kepala ya. Pertama di kepalanya udah nggak tahu mau mikir apa, udah bener-bener burn out gitu. Belajar juga untuk yang rest, yang istirahat bukan hanya si badan, tapi apa yang diisi kepala juga harus istirahat. Aku ngeliatnya di sini kamu juga apa ya, ada planning mungkin ya. Yang aku kagum dari kamu adalah kamu orang yang pintar untuk bikin planning. Jadi bikin planning, tapi kita juga harus tahu nih kapan untuk mulai, kapan harus tar dulu nih gitu. Cuman kalau aku lihat pesan dari semestanya, ini kebanyakan tentang apapun yang kamu harapkan datangnya tidak instan, tapi sabar, tapi pasti ada hasilnya, ada sesuatu yang akan dikasih ke kamu. Belajar untuk sabar. And then dari Ten of Pentacles, ini juga ngomongin soal keamanan ya, security. Ini kamu ngebangun pagar, ngebangun pagar. Ini ada security. Pertama, lindungin keluarga, lindungin aset-aset yang berharga, which is bisa ngomongin soal waktu buat keluarga, apapun yang berprioritas lah. Jadi bangun protection, it's a must untuk dirimu. Protection bukan hanya secara proteksi. Oke, kamu naruh satpam di depan rumah, nggak hanya itu, tapi dari energi level juga. Energetic field itu real, itu sesuatu yang real. Saat kita berada di situasi yang penuh dengan toxic, itu energi toxic bisa masuk. Tapi kalau kita energinya, proteksinya kuat, si toxic energi itu nggak akan bisa masuk, itu akan mental sendiri. Jadi belajar untuk proteksi energimu. And then aku bakalan lihat dari sini. Spend time with friends. Ini waktunya buat habisin waktu sama teman-teman. Karena bukan hanya buat hahihi atau hura-hura, tapi kadang-kadang kita ngobrol sama teman ada makna di situ. Gitu. Sometimes juga our friends need our help loh. Teman kita juga butuh bantuan kita. Gitu. Di sini ada build strength, bangun kekuatan. Jadi yang aku bilang waktunya istirahat nih, kadang-kadang gini, kita intip ya ke masa depan. Untuk beberapa dari kalian, bulan-bulan depan itu bakalan busy banget, bakalan sibuk banget. Jadi sekarang kalau misalnya ada fase jeda, fase istirahat, ya udah istirahat dulu gitu. Karena kamu dipersiapkan untuk di depan sana karena mau sibuk gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman yang namanya build strength, kekuatan di sini bukan hanya kekuatan badan, tapi juga jiwamu dan juga energi proteksi kamu. Perspektif juga dikuatin ya. Gitu. Jadi gak gampang untuk terpengaruh. Okay? Aku bakal lihat the outcome of the situation. Just Red Guide, Angel of Emperor, like a goddesses, give permission and protection to see through people who pick choices. Number 3, the blue stone. I want to see about the outcome of the situation. King of Cups, ada the Five of Wands, ada competition. Ini nggak harus sesuatu yang kayak tunggu ya, bentar. Ini nggak harus sesuatu hal yang complicated kayak hal-hal spirituality atau tantangan kehidupan atau ujian-ujian untuk naik kelas. Tapi secara gampang, contoh ada kalian yang mau lomba lah, contohnya gitu ya, lomba lari lah. Ini waktunya buat mengasah kekuatan gitu, contohnya kayak gitu. Cuman kalau dari Five of Wands ngomongin soal kompetisi, nanti ada sebuah kompetisi, jangan sampai kamu konflik sama diri sendiri. Four of Wands itu ngomongin soal reward, nanti ada hasilnya dari apapun yang kamu lakukan. But the Hangman ini ngomongin soal kadang-kadang kita harus ada di keadaan pasrah, keadaan yang dimana ini bukan tugas kita ngelakuin sesuatu, ini tugas semesta dan tugas yang di atas. Kalau misalnya, contoh ya, let's say kayak gini,
berada di suatu keadaan yang penuh dengan, kayak kita terjebak sama tornado nih contohnya. Kamu memegang erat tiang gitu. Kalau misalnya kamu lepas, semesta akan ngebantu kamu keluar dari si tornado itu. Tornado. Tapi kalau kamu pegang terus, kamu berada di tornado itu udah jadi stuck gitu. Jadi kadang-kadang kita tahu nih, harus tahu kapan waktunya untuk benar-benar releasing, kapan waktunya untuk benar-benar kita pasrah. Oke, okay? Sini King of Cups, jadi memahami keadaan. Tapi kalau aku lihat di sini, kamu akan lebih bisa memahami untuk apa yang kepuasan diri kamu sendiri. But I see kalau the outcome, um, untuk beberapa dari kalian ya, you will find someone yang kayak mirror untuk diri kamu sendiri. Karena kalau dari Four of Wands sendiri, ini kayak ada pilar yang berhadapan satu sama lain yang benar-benar strong gitu. Jadi, so, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih, kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!